Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, nama saya sendiri Erni Jai, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul diskusi kami yaitu Standar Kualitas Internasional. Apa itu kualitas? Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terdapat 3 pendekatan dalam hal ini, yaitu pertama, kualitas berbasis pengguna, di mana kualitas tergantung kepada audiensnya. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh orang pemasaran dan pelanggan. Yang kedua yaitu kualitas berbasis manufaktur yang biasanya diterapkan oleh manajer produksi. Dalam pendekatan ini, kualitas suatu barang berarti memenuhi standar dan membuat produk dengan benar sejak awal. Yang ketiga yaitu kualitas itu berbasis produk yang memandang bahwa kualitas sebagai variabel yang persis dan dapat dihitung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Arnifi Kargea. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kualitas. Di situ ada pengaruh kualitas yang terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Reputasi perusahaan, yang dimana reputasi perusahaan akan naik ketika kualitas muncul sebagai persepsi tentang produk baru perusahaan, kebiasaan pekerjaannya, dan hubungan pemasoknya. Reputasi perusahaan adalah hasil evaluasi secara keseluruhan yang didapat dari pengalaman langsung selama berhubungan dengan pihak perusahaan dari sudut pandang customer dan layanan perusahaan, termasuk di dalamnya aktivitas komunikasi dan interaksi dengan perwakilan dari pihak perusahaan. 2. Kehandalan produk. Di sini harus mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan, dan pelayanan yang dijanjikan seperti memberi informasi secara tepat, membantu menyelesaikan masalah, dan memberikan pelayanan secara handal. Pengadilan juga terus berusaha menghukum organisasi-organisasi yang merancang, memproduksi, atau mengedarkan produk atau jasa yang penggunaannya bisa mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan. 3. Keterlibatan global. Di dalam keterlibatan global, kualitas adalah suatu perhatian internasional karena produk-produk perusahaan yang akan bersaing di pasar internasional harus memenuhi ekspektasi terhadap kualitas, desain, dan harganya secara global. Akan dilanjutkan oleh Kak Engging. Perkenalkan, nama saya Engging Suci Ramadanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang akan saya bahas adalah Standar Kualitas Internasional atau ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu yang sering disingkat sebagai SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO ini bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun guna menjamin bahwa standar-standar ISO 9000 akan menjadi up to date dan relevan untuk organisasi. Untuk sertifikat ISO 9000, itu suatu organisasi harus melalui proses selama 9 hingga 18 bulan yang mencakup dokumentasi prosedur kualitas, penilaian lapangan, dan serangkai audit yang terus berjalan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Manfaat ISO 9000
juga sebagai aspek konsistensi pelaksanaan dan pengawasan, seperti memberi pendekatan praktik yang sistematik untuk manajemen mutu. Kedua, memastikan konsistensi untuk memelihara mutu produk jasa. Tiga, menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut dengan membakukan proses guna memastikan konsistensi dan mampu menelusuri serta meningkatkan hubungan antar fungsi yang mempengaruhi mutu. Boleh Kak, Kedua, silakan. aspek pengendalian pencegahan, yaitu menentukan secara jelas tanggung jawab dan wewenang dari personel kunci yang mempengaruhi mutu. Mendokumentasikan prosedur secara baik dalam menjalankan operasi dan proses bisnis penyedia jasa atau pabrik industri. Tiga, menetapkan sistem dokumentasi yang efektif melalui mekanisme audit mutu internal dan tinjauan manajemen yang berkelanjutan. Ketiga, ada aspek pertumbuhan dan pengembangan. Sebagai sarana pemasaran, dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen atau pelanggan, juga dapat meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan mengantisipasi tuntutan konsumen atau mutu produk dan tingkat persaingan bersama. Dan untuk prinsip manajemen mutu ISO 9000, itu ada fakta pada pelanggan. Organisasi tergantung pada pelanggan mereka. Karena itu, manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan akan datang. Harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat berusaha melebihi harapan pelanggan. Ada juga kepemimpinan, perlibatan orang, dan pendekatan proses. Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses mengubah masukan atau input terukur ke dalam keluaran atau output terukur melalui sejumlah langkah berurutan yang terorganisasi. Ada juga 5 pendekatan sistem pada manajemen. Perbaikan berkesinambungan, pendekatan fakta pada pengambilan keputusan, dan hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Suatu organisasi dan pemasok adalah saling tergantung, dan suatu hubungan yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama dan menciptakan nilai tambah. ISO memperbaharui standarnya pada tahun 2000 menjadi lebih seperti sistem manajemen kualitas yang lebih terperinci. ISO 14000 merupakan standar manajemen lingkungan yang mengandung 5 elemen pokok manajemen lingkungan: audit, evaluasi kinerja, pelabelan, dan penilaian siklus hidup. Standar baru ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, yaitu citra publik yang positif dan ekspos yang berkurang terhadap kewajibannya. 2. Pendekatan sistematis yang baik untuk pencegahan polusi melalui minimalisasi dampak ekologis dari produk dan aktivitas perusahaan. Ketiga, ketaatan dengan persyaratan peraturan dan peluang untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Dan keempat, berkurangnya kebutuhan untuk melakukan audit majemuk. Dan sertifikat ISO 14000 itu mereka harus diaudit secara eksternal oleh badan audit yang telah terakreditasi. Badan sertifikat harus diakreditasi oleh ANSI ASQ, Badan Akreditasi Nasional di Amerika Serikat, atau Badan Akreditasi Nasional di Irlandia. Selanjutnya, manfaat dari ISO 14000, yaitu pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi. 2. Untuk menyediakan peralatan yang berguna dan bermanfaat, juga fleksibel sehingga mencerminkan organisasi yang baik.
Ketiga, dapat mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengatasi risiko lingkungan yang mungkin timbul. Keempat, dapat menekan biaya produksi, dapat mengurangi kecelakaan kerja, dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Yang kelima, memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan. 6. Dapat meningkat citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperbesar pangsa pasar. 7. Menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan. 8. Mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank. Dan ke-9, dapat meningkatkan motivasi para pekerja. Dan untuk prinsip pokok elemen ISO 14000, yang pertama itu organisasi harus menetapkan kebijakan lingkungan dan memastikan memiliki komitmen terhadap SML. Yang kedua, organisasi harus menyusun rencana untuk menaati kebijakan lingkungan yang ditetapkan sendiri. Ketiga, implementasi dan operasi agar terlaksana dengan efektif, organisasi harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk menaati kebijakan lingkungan, tujuan, dan sasaran manajemen. Keempat, pemeriksaan dan korelasi. Organisasi harus memeriksa, memantau, dan mengerealisasi kinerja lingkungan. Dan kelima, kaji ulang. Manajemen organisasi harus mengkaji ulang dan terus-menerus memperbaiki standar manajemen lingkungan dengan maksud untuk menyempurnakan kinerja lingkungan yang telah dicapai. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.